Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Bapak harap kalian dalam keadaan baik. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam terkait 3 sholat yang penting dalam Islam, yaitu sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Adapun terkait capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah pada capaian pembelajaran kita akan menjelaskan terkait ketentuan dan tata cara sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud, dapat mempraktekkan ibadah sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud sehingga dapat tertanam perilaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran tersebut adalah menjelaskan ketentuan dan tata cara terkait sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud, serta mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian anak-anak bertanya, terkait apa sih sholat Jumat itu? Apa sih sholat duha? Dan apalagi itu sholat tahajud? Kapan pelaksanaannya? Dan bagaimana caranya? Biar kami bisa melaksanakannya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu di pembahasan selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait sholat Jumat. Hari Jumat memiliki keistimewaan yang sangat penting dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga dia dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Ada juga yang menyebutkan bahwa keutamaan hari Jumat adalah orang-orang mukmin yang memanjatkan doa di hari Jumat dan tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim akan mendapatkan doa yang mereka dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia pada hari Jumat akan terjaga dari fitnah kubur. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Sholat Jumat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Berikut beberapa syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Keempat, laki-laki. Kelima, sehat. Yang keenam, mukim. Dan yang terakhir yaitu tidak ada uzur. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu Islam. Orang yang melaksanakan sholat Jumat harus beragama Islam. Bagi non-muslim, tidak ada perintah ataupun yang memperbolehkan dia melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu balik. Sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki yang sudah mencapai usia balik. Bagi yang belum balik, tetap boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak dalam kewajiban. Yang ketiga, yaitu berakal. Orang yang melaksanakan sholat Jumat harus memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Yang keempat, harus laki-laki. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan, meskipun mereka diperbolehkan untuk mengikutinya. Yang kelima yaitu sehat. Orang yang sakit parah sehingga tidak mampu pergi ke masjid dibebaskan dari kewajiban sholat Jumat. Namun, tetap melaksanakan sholat zuhur. Yang keenam yaitu mukim. Sholat Jumat wajib bagi mereka yang menetap di suatu tempat dan tidak sedang dalam perjalanan atau sedang menjadi musafir. Dan yang terakhir yaitu tidak ada uzur. Uzur adalah sesuatu yang menghalangi. Uzur yang diperbolehkan ini adalah uzur yang syar'i. Seperti apa sih uzur syar'i itu?
Udzur syar'i itu contohnya adalah sedang dalam keadaan perang seperti di Palestina ataupun sedang ada hujan lebat atau sesuatu hal yang mengancam keselamatan dirinya. Adapun syarat sah sholat Jumat, yang pertama yaitu terkait waktu. Sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu zuhur, yaitu setelah matahari tergelincir ke barat hingga sebelum waktu sholat asar. Yang kedua, jumlah jamaah. Sholat Jumat harus dilaksanakan minimal 40 orang. Meskipun dalam pendapat lain menyebutkan boleh dilaksanakan minimal 3 orang. Yang ketiga yaitu khotib. Khotib dalam sholat Jumat harus ada khotib yang memberikan khutbah Jumat. Khutbah ini terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan dengan duduk sejenak. Dalam khutbah tersebut harus mengandung pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, wasiat ketakwaan, dan bacaan ayat Al-Quran. Yang keempat terkait tempat. Tempat sholat Jumat harus dilaksanakan di tempat umum yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah, yaitu seperti masjid ataupun musola. Dan yang terakhir, yaitu terkait tidak ada penghalang. Maksudnya, yaitu tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pelaksanaan sholat Jumat, seperti hujan lebat atau kondisi keamanan yang tidak memungkinkan, seperti peperangan. Sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi umat muslim laki-laki yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Berikut adalah tata cara sholat Jumat. Yang pertama yaitu niat. Sebelum memulai sholat, niatkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, khutbah Jumat. Sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah yang disampaikan oleh khotib. Khutbah pertama berisi pujian kepada Allah, syahadat, dan nasihat agama. Sedangkan pada khutbah kedua biasanya lebih singkat dan berisi doa. Yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan sholat Jumat. Setelah khutbah selesai, kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat yang terdiri dari 2 rakaat. Tata cara sholatnya sama seperti sholat fardu lainnya, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah pendek, ruku, lalu sujud, dilanjutkan duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga salam. Dan yang terakhir yaitu doa setelah sholat. Setelah selesai sholat, dianjurkan untuk berdoa dan berzikir. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan mulai matahari setinggi tombak atau sekitar pukul 8 WITA sampai tergelincir matahari atau sekitar menjelang waktu duhur. Jumlah rakaat sholat sunnah duha itu adalah genap, minimal 2 dan diperbolehkan 4, 8, 10, atau 12 rakaat. Hukum sholat duha adalah sunnah mu'akkad. Artinya yaitu sholat yang sangat dianjurkan untuk didirikan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kekasihku, yaitu Rasulullah, berpesan kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan atau puasa Yaumul Bid. Yang kedua terkait sholat duha. Dan yang ketiga yaitu tidak tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir, yaitu sholat penutup." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait tata cara sholat duha. Adapun alur tata cara sholat duha adalah sebagai berikut. Pertama, mulailah dengan berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat duha karena Allah Ta'ala.
Kemudian berdirilah menghadap kiblat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kemudian lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek dari Al-Quran seperti surah Asy-Syams ataupun Ad-Duha. Selanjutnya, lakukan rukuk dengan tenang. Kemudian i'tidal. Setelah itu lakukan sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan lakukan sujud kedua. Setelah selesai, bangkitlah untuk melaksanakan rokaat kedua dan ulangi langkah-langkah yang sama seperti pada rokaat pertama. Setelah selesai 2 rokaat, duduklah untuk tahiyat akhir. Bacalah tahiyat dengan tenang dan khusyuk. Kemudian akhiri dengan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Jika kalian ingin menambah rokaat, kalian bisa melanjutkan 2 rokaat lagi dengan cara yang sama hingga mencapai 4, 8, atau 12 rokaat sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Setelah selesai sholat, berdoalah kepada Allah dan memohon rahmat dan ampunannya serta memohon rizki yang berkah. Anak-anak, setelah selesai melaksanakan sholat duha, maka kita dianjurkan untuk berdoa memohon sama Allah. Bagi kalian yang hafal bacaan doa setelah sholat duha, silahkan membacanya dengan khusyuk. Namun, bagi kalian yang belum hafal, kalian bisa membacanya, baik yang teks Arab maupun teks Indonesia, dan berusaha untuk menghafalnya. Insya Allah, ketika kalian khusyuk dalam berdoa, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, kita lanjutkan materi yang terakhir dalam sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah dalam Islam yang dilakukan pada malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan dianggap sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah setelah sholat Isya hingga sebelum sholat subuh, dengan waktu terbaiknya adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat sholat tahajud itu bervariasi, namun pada umumnya dilakukan 2 rakaat, salam, tambah lagi, dan ditambah lagi sesuai kemampuan kalian. Selain mendapatkan pahala yang besar, sholat tahajud juga diyakini mampu memberikan ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tata cara sholat tahajud nggak jauh beda dengan sholat sunnah yang lainnya, yaitu dimulai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, dilanjutkan dengan rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, kemudian bangkit untuk rakaat kedua, dan mengulangi lagi rakaat pertama hingga nanti ke tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam dengan menengok ke kiri dan ke kanan. Jika sudah menyelesaikan 2 rakaat, jika kalian memang mampu dan ingin menambahnya, silakan diulangi lagi dengan kelipatan 2 rakaat. Anak-anak, setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, silakan kalian berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang sudah menghafal doanya,
kalian bisa membacanya di dalam hati. Namun, bagi kalian yang masih belum hafal, kalian bisa sambil baca teks yang Bapak kirimkan ini. Anak-anak, demikian tadi telah Bapak sampaikan terkait materi kita saat ini, yaitu terkait sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Semoga kalian bisa membiasakan diri dalam mengamalkannya sehingga kalian bisa mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan pahala yang luar biasa dari keistiqomahan dalam menjalankan amalan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.